Hai, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita akan melakukan screening untuk nyari saham yang bagus dan murah. Jadi intinya adalah nyari saham yang bagus dan murah. So, penasaran gimana step by step? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, kembali lagi dengan gue Felix dari Midas.id. Langsung aja. Jadi, kenapa sih kita mau nyari saham yang bagus dan murah? Karena kalau cuma kita nyari yang bagus doang, kita ya bisa kejebak beli yang kemahalan. Kalau misalnya kita cari yang murah doang, kita bisa kejebak beli yang ya nggak terlalu bagus gitu. Jadi kita akan cari di tengah-tengah, nyari yang bagus dan masih dijual dengan harga yang murah. Nah, kita akan menggunakan screener. Kalau kalau gua ada bikin screener sendiri juga. Itu untuk member ya di Midas.id. Tapi kalau misalnya kamu bukan member, kamu bisa pakai Stockbit aja. Jadi kamu pakai Stockbit, kamu bisa buka ke Stockbit ya, terus ke search ini ya, habis itu kamu ke screener. Nah, yang kita screening cuma simple aja, cuma tiga hal yang kita screen. Pertama adalah return on equity, habis itu yang kedua adalah cash flow-nya harus positif, berarti cash flow-nya lebih dari 0. Kemudian juga price to free cash flow-nya di bawah 15. Jadi free cash flow itu apa? Free cash flow itu adalah uang kas yang memang bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi kalau misalnya perusahaan dapat laba, let's say labanya 100. Nah, 100 itu belum tentu semuanya cash. Nah, yang cashnya itu berapa? Itulah masuk ke arus kas operasi. Nah, dari arus kas operasi akan dikurangkan dengan apa? Dengan maintenance mungkin pabriknya, mesinnya, ya dia beli aset baru segala macam. Nah, itu namanya capex. Nah, free cash flow adalah arus kas operasi yang dikurangkan dengan capex. Nah, jadi itu free cash flow. Nah, kita pengen nyari perusahaan yang ROE-nya tinggi, ya, habis itu juga cash flow-nya positif, dan juga price to free cash flow bisa kita beli di harga di bawah 15 kali. Nah, langsung aja kita ke sini ya. Terus kita ke new screener ini ya. Kita klik new screener, habis itu let's say nama screenernya bagus dan murah gitu misalnya. Nah, kita tambah rules. Tadi kan kita pertama perlu yang namanya return on equity ya. Nah, pertama kita akan cari return on equity, pilihan TTM. Ini di atas, let's say kita mau 15%. Oke. Nah, habis itu kita tambah lagi, kita mau cash flow, arus kas operasi. Berarti cash from operations ya. Habis ini cash from operation di atas 0, artinya dia positif ya cash flow-nya. Jadi kita biar kesannya saham-saham yang dia memang benar-benar menghasilkan cash gitu ya. Habis itu kita klik price to free cash flow ya, atau PFCF ya, price to FCF. Price to free cash flow. Nah, ini di bawah 15 kali. Nah, setelah ini semua sudah, ya kamu bisa klik screen. Nah, lalu ini ketemu nih beberapa saham yang uh, masuk ke dengan kriterianya tadi. Nah, ini bisa kita save dulu ya. Kita bisa save di sini. Habis itu kita aja favorite gitu. Nah, ini ada beberapa saham yang bisa kita pelajari ke depan. Nah, let's say kita dari sekian banyak ini, ya kita bisa memilih salah satu gitu. Misalnya kita mau cari, let's say ini ada Era. Oke, Era Jaya Swasembada. Nah, ini bisa kita klik, kita lihat. Nah, kita bisa buka ke, setelah kita screening, kita tuh pengen kepoin gitu kayak sahamnya nih apakah bagusnya sekarang doang atau sebelum-sebelumnya sudah bagus. Nah, itu kita lihat dari mana? Lihat secara historical. Kita bisa buka ke key statsnya ya, key statistik. Kita bisa lihat, oh, laba bersihnya selama itu gimana? Oh, dia masih growing ya. Ini kan dia growing. Kemudian habis itu kita juga jangan lupa buka ke yang namanya financials untuk lihat kondisi finansialnya selama 3 tahun. Tapi kalau misalnya kamu pakai stock yang versi mobile kayak gini mungkin dikasih sekitar 4 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya kamu buka yang versi desktop itu bisa di atas 4 tahun gitu. Tapi I think this is cukup lah ya untuk kita bisa mempelajari. Oke, ini kita bisa perhatikan bahwa dalam beberapa 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018 ini tuh si Era ini ada 2 masa di mana cash flow-nya tuh negatif ya. Jadi price to free cash flow-nya itu negatif. Arus kas operasinya negatif. Nah, jadi itu tandanya oke, ini company yang di 2017-18 nih ada problem kayaknya. Nah, ini yang harus kita tandain. Jadi kita tandain Era misalnya. Habis itu kita cari lagi. Misal kita mau lihat apa? Let's say ini ada saham, kita cari ya. Let's say BTPS gitu misalnya. Ini BTPS. Nah, cuma agak sedikit berbeda ya antara arus kas operasinya bank dengan arus kas operasinya
perusahaan biasa gitu. Karena kalau misalnya arus kas operasinya bank itu misalnya ada nasabah bank yang bayar pinjaman. Nah, itu kan masuk ke operasinya bank sebenarnya. Sedangkan kalau misalnya yang lain itu kan tidak ada yang seperti itu. Sedangkan kalau misalnya arus kas operasinya bank itu positifnya besar, itu bisa juga ada indikasi bahwa bank itu belum tentu menyalurkan kreditnya besar gitu. Nah, itu yang memang harus kita pelajari. Tapi itu saya rasa untuk di video-video berikutnya untuk banking. Jadi kita skip dulu untuk bank ya. Jadi kita cari yang gampang-gampang dulu. Let's say kita mau lihat ADES nih, ini ada ADES nih, ini bukan bank ya, jadi kita bisa bisa lihat lebih ini ya, lebih detail, lebih gampang ya, kita bisa perhatikan, oke, dia secara net income masih grow ya, dari 84 miliar, 136, 190 ya secara annualized. Habis itu kita perhatikan financialsnya, kita lihat apa namanya, oke, dari penjualannya dia sebenarnya tidak terlalu growing ya. Ya kalau misalnya kamu perhatikan yang ungu ini penjualannya tidak terlalu tumbuh, tapi memang dari laba bersih dan marginnya tuh dia membaik gitu. Tapi ya nggak apa-apa kita tandain dulu. Terus yang kita take note juga adalah arus kas operasinya nih. Nah, arus kas operasinya ini positif terus dan growing gitu. Nah, ini jadi satu hal yang kita bisa tandain gitu. Jadi kita bisa tandai ADES ini, kita klik aja bintang di sini. Nah, jadi gitu aja cara kita untuk screening. Tujuannya nyari saham yang bagus dan juga masih murah. Jadi kita sudah screening. Jadi kalau saya rangkum ya, kita cari ROE-nya bagus ya, ROE-nya tinggi di atas 15%. Habis itu juga arus kasnya positif dan juga bisa dibeli dengan harga yang cukup murah, yaitu price to free cash flow di bawah 15 kali. So, silakan ekspor. Tadi ada ketemu banyak saham yang kita bisa pelajari satu-satu. Jangan terlalu terburu-buru. Jadi dari list itu aja kamu pelajari ya sahamnya. Dan siapa tahu nemu beberapa yang bisa berpotensi jadi harta karun. So, if you find anything, ya feel free untuk share di kolom komen. Jadi kita bisa sama-sama diskusi. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.